Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah untuk materi yang kedua dari mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah akan kita dengarkan presentasinya kali ini dengan tema jenis-jenis dan manfaat karya tulis ilmiah. Para pematerinya ada 4 orang. Pertama ada Ade Hanafiah Bahari, ada Doni Damara, ada Alia Minatul Maula, dan terakhir ada Puji Nuraini. 4 mahasiswa dari PAI, Prodi PAI semester 3. Bagaimana jenis-jenis dan manfaat karya ilmiah? Kita akan simak bersama-sama. Sayangnya untuk video kali ini kita tidak dapat menampilkan PowerPoint. Tidak ada PowerPoint-nya. Baik, sekali lagi mari kita sama-sama simak bagaimana presentasi keempat teman-teman mahasiswa dari PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang manfaat karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang diungkapkan dengan metode-metode ilmiah sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah tertentu. Karya tulis ilmiah berisi data dan fakta hasil penelitian seseorang yang ditulis secara berurut dan sistematis. Jadi ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah, itu harus berurutan dan secara sistematis. Kalau misalnya kita mau membuat suatu karya tulis ilmiah, itu harus ada pendahuluan, pembahasan, penutupan. Kalau misalnya tidak ada 3 poin tersebut tadi, itu bukan dinamakan dengan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu harus berurutan dan sistematis. Terus menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang memperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian, dan bidang tertentu, disusun dengan metode tertentu, dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut Dwi Loka, karya ilmiah itu adalah artikel ilmiah ataupun karya seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya, teknologi, seni yang diperoleh secara literatur, koleksi, pengalaman ataupun penelitian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan makalah. Yang kedua ada yang dinamakan laporan penelitian. Yang ketiga ada skripsi. Yang keempat ada tesis. Yang kelima ada disertasi. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya, tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama makalah. Jadi yang dinamakan makalah itu merupakan karya tulis ilmiah yang memerlukan bidang studi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk buku atau kajian pustaka atau analisis hasil observasi. Yang kedua itu ada yang namanya laporan penelitian. Jadi yang dinamakan laporan penelitian itu merupakan karya tulis ilmiah ketika seseorang itu sudah melakukan penelitian, pengamatan, wawancara, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan laporan penelitian. Yang ketiga ada yang dinamakan skripsi.
Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana ya, atau bisa dibilang S1 gitu ya. Skripsi menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa dalam merancang, melakukan, dan menyusun laporan pendidikan dalam bidang tertentu. Itu yang dinamakan skripsi. Skripsi itu disusun dan dipertahankan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan atau biasa disingkat SPD ya, atau sarjana bidang ilmu ya, seperti sarjana sains ya, biasa disingkat SSI ya, atau sarjana manajemen ya, biasa disingkat SM ya, itu yang dinamakan skripsi. Selanjutnya ada yang dinamakan tesis ya. Tesis merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir mahasiswa dalam menyelesaikan program magister ya, atau S2. Tesis menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian dalam bidang studi tertentu. Tesis disusun dan dipertahankan dalam ujian sidang untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan ya, atau biasa disingkat MPD ya, atau Magister Manajemen Bisnis yang biasa disingkat MMB ya. Itu yang dinamakan tesis ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan disertasi ya. Yang terakhir itu disertasi. Disertasi merupakan karya tulis disertasi itu merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir mahasiswa ya, dalam menyelesaikan program doktor ya, atau S3. Disertasi menggambarkan kemampuan akademik dalam merancang ya, melaksanakan, menyusun laporan penelitian yang berhubungan dengan temuan baru dalam ilmu pendidikan. Itu disertasi. Dan disertasi itu disusun dan dipertahankan dalam ujian sidang untuk memperoleh gelar doktor ilmu pendidikan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan dari yang sudah menjelaskan seputar karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi ketika kita belajar karya tulis ilmiah, kita bisa membaca secara efektif atau secara teratur lah, secara tersusun. Kemudian yang kedua itu mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan, terus memperoleh kepuasan intelektual, jadi intelektual kita jadi bertambah. Kemudian yang selanjutnya itu memperluas cakra ilmu pengetahuan, terus sebagai bahan acuan penelitian yang satu untuk melanjutkan ke penelitian yang selanjutnya, sebagai tangga untuk mencapai penelitian yang selanjutnya, yaitu untuk yang selanjutnya itu meningkatkan perorganisasian fakta dan secara sistematis. Kemudian yang terakhir melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi misalkan kita mempunyai pengetahuan dari sumber satu dengan sumber yang lainnya, kita satukan dalam karya tulis ilmiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.